Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab berdoa yang sudah kita sebutkan dari pertemuan yang lalu sampai sekarang, ini semua ternyata telah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Ya. Doa itu harus ikhlas, doa itu harus merendahkan diri, doa itu harus khusyuk, doa itu harus menghadap kiblat, doa itu harus mengangkat tangan, doa itu harus memuji Allah. Dan tadi doa itu harus diulang, merendahkan diri. Ternyata Nabi Zakaria alaihissalam telah mempraktekkan ini semua dan diabadikan dalam Al-Quran untuk sebagai pedoman kita semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, ayat-ayat yang pertama. Ya, ini mengkisahkan Nabi Zakaria begitu dia merendahkan, mengajarkan kepada kita bagaimana adab ketika minta kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang cara berdoa Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kaf ha ya ain shad. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ini adalah cerita dari rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria. Ya, coba rahmat Rabbmu, udah pujian di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Zakaria alaihi salam, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi Zakaria, praktek langsung yang kita pelajari teori tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah, ya Rabbku. Ya. Tadi sudah kita ketahui bahwa kalau seandainya kita tidak bisa mengucapkan atau tidak hafal nama-nama asma'ullah, cukup bilang ya Allah, ya Rabbku, ya Rahman, itu cukup. Nabi Zakaria mengajarkan itu. Qala Rabbi, ya Allah. Karena mengucapkan ya Allah itu sudah mencakup semuanya. Mencakup dialah zat yang maha pengasih, dialah maha penyayang, dialah yang maha memberi. Mencakup semuanya. Nabi Zakaria mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbi, inni wahanal azmu minni. Sesungguhnya aku, wahai Rabbku, tulang-tulangku sudah tidak kuat lagi. Ini doa Nabi Zakaria. Wahai Rabbku, tulangku sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, dan rambutku semua sudah berubah ya Allah. Ya, merendahkan diri. Tulangku sudah lemah, tulangku sudah tidak kuat lagi, pinggangku sudah encok. Begitulah kalau bahasa kita. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Rambutku sudah putih semua ya Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Allah, aku tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa putus asa meminta kepadamu. Apa yang diminta kira-kira oleh Nabi Zakaria? Anak, keturunan, sampai tua nggak diberi keturunan. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah merasa bosan. Ya Allah, aku tidak pernah merasa mengeluh. Ya Allah, aku terus minta sama kamu. Walam aku syaqiyya. Aku tidak pernah bosan. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluhan Nabi Zakaria alaihi salam, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqira fahabli min ladunka waliya. Terus kata Nabi Zakaria alaihi salam, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki kaum di belakangku. Aku memiliki kaum umat di belakangku. Aku takut ya Allah, ya Rabbku,
ketika aku meninggal nanti nggak ada yang meneruskan, nggak ada yang membimbing kaumku, nggak ada yang membimbing umatku. Dalam keadaan wa kanat imraati aqira, dalam keadaan istriku mandul, terus merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah. Dibilang sudah tulangnya nggak kuat, rambutnya sudah putih, nggak pernah bosan minta sama Allah. Terus dibilang lagi, istriku mandul ya Allah. Kamu putus asa. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah, berikanlah aku keturunan agar ada yang membimbing umat. Nah, setelah permintaan demi permintaan, memuji Allah sudah, tidak bosan minta sama Allah, merendahkan diri sama Allah. Ya. Bukan waktu bentar Nabi Zakaria, bayangkan. Ya. Sampai tua, minta sama Allah keturunan nggak dikasih, tapi nggak putus asa. Jangan aku udah minta seminggu, aku udah minta sebulan berapa. Memang Allah tuh nggak gitu. Ini Nabi Zakaria mengajarkan sama kita. Ya. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah bosan ya Allah minta sama kamu. Aku nggak pernah mengeluh ya Allah kalau kamu nggak kabulkan doaku. Kemudian hasil dari sabarnya Nabi Zakaria alaihissalam, hasil dari terus menerusnya tanpa mengeluh diminta oleh Nabi Zakaria alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, ya Zakaria, wahai hambaku Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabli samia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Zakaria, sesungguhnya sekarang, atau nubashiruka bi ghulam, kami kabarkan kabar bahagia kepadamu, engkau akan dilahirkan seorang, istrimu akan melahirkan seorang anak. Ya. Ismuhu Yahya, langsung Allah kasih nama. Bayangkan, dengan penantian yang begitu sabar, langsung Allah yang kasih nama Ismuhu Yahya. Jadi bukan Nabi Zakaria kasih nama. Ya, Allah langsung Ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, yang mana nama ini tidak pernah diberikan kepada selain dari dia. Ya, istimewa. Kalau kita mungkin punya anak, kalau ada presiden kasih nama bahagia, bangga. Atau mungkin ada ustadz yang kasih nama, bangga, ini anakku yang kasih nama ustadz nih. Atau gubernur, atau wali kota, udah bahagia kali. Bagaimana lagi dengan Nabi Zakaria? Yang kasih nama anaknya langsung Allah. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Namanya yang diberikan adalah Yahya, yang tidak pernah kami berikan nama tersebut kecuali Tuhan. Ya. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala balas ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Zakaria alaihissalam, hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merendahkan diri, khusyuk beribadah kepada Allah, khusyuk meminta kepada Allah. Langsung namanya langsung Allah yang kasih. Kira-kira kalau sudah Allah yang kasih namanya, anak itu bagaimana? Ya tentu saleh. Terbukti dia menjadi Nabi Yahya. Ya. Jadi nggak semua ternyata doa itu yang kita minta kemudian nggak dikabulkan berarti Allah nggak dengar, bukan seperti itu. Ya. Allah kasih mungkin dia sesuai dengan keadaannya, atau mungkin Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya, atau mungkin doa yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi syafaat bagi dirinya ketika di yaumil akhir. Oleh karena seorang muslim, ya, muslim sejati, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan segera mengeluh. Jangan suka mengeluh.